Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya tentang tugas gambar rencana garis adalah menghitung dan menggambar grafik A per 2T dan B per 2. Tahapan pengerjaan yang dilakukan adalah menghitung A per 2T, menggambar grafik A per 2T, menggambar B per 2, dan menghitung luasan B per 2. Berikut ini contoh tabel perhitungan nilai A per 2T. Nah, pada tabel ini menyediakan nilai-nilai luasan tiap-tiap stasiunnya dan menyediakan nilai 2 kali T. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula A per 2T. Sehingga tabel berikut ini menampilkan hasil perhitungan A per 2T. Setelah melakukan perhitungan A per 2T, maka dilanjutkan dengan menggambar grafik A per 2T. Berikut ini akan saya contohkan proses menggambar grafik A per 2T. Langkah awal yang dilakukan adalah menggambarkan garis mendatar dengan panjang LWL, lalu menggambarkan stesen LPP dan stesen penambahan dari LPP ke LWL. Contohnya seperti ini. Untuk mempermudah proses penggambaran, Anda bisa memasukkan tabel perhitungan A per 2T ke window AutoCAD ini. Caranya, Anda bisa copy tabelnya, kemudian paste di sini. Setelah itu, gambarkan ordinat A per 2T pada tiap-tiap stasiunnya. Kita contohkan pada stesen A aksen, nilai ordinat A per 2T adalah 0,321. Kemudian pada stesen AP, ordinatnya adalah 0,655. Pada stesen 1, ordinatnya 1,690. Pada stesen 2, ordinatnya 3,353. Dan seterusnya sampai ke FP. Setelah penggambaran ordinat A per 2T pada tiap-tiap stesen selesai dilakukan, maka gambarkan garis lengkung yang menghubungkan tiap-tiap ujung ordinat stesen. Contoh seperti ini. Seperti ini. Maka penggambaran grafik A per 2T selesai kita kerjakan.
Selanjutnya yaitu menggambar grafik B/2. Sebelum melakukan penggambaran, ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan, yaitu menentukan sudut masuk. Perhitungan sudut masuk ialah sebagai berikut, di mana pada perhitungan ini kita menentukan nilai CPF, Coefficient Prismatic 4. Untuk menghitung Coefficient Prismatic 4 ini, formula yang digunakan adalah Coefficient Prismatic Perpendicular ditambah 1,4 ditambah Coefficient Prismatic Perpendicular dikali dengan E, di mana E ini adalah nilai letak titik tekan memanjang NSP. Nilai E ini telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, yaitu dengan membaca diagram NSP. Sehingga nilai akhir CPF yang kita dapatkan sebesar 0,77. Kemudian berikutnya menghitung nilai CPA, Coefficient Prismatic After, dengan formula CPPP dikurang 1,4 ditambah CPPP dikali E, sehingga nilai akhir CPA sama dengan 0,71. Selanjutnya, berdasarkan nilai CPF dengan harga 0,77, maka dilakukan pembacaan grafik sudut masuk, sehingga besar sudut masuk yang kita dapatkan adalah 22 derajat ditambah dengan 3 derajat sama dengan 25 derajat. Sehingga besarnya sudut masuk pada contoh kali ini adalah 25 derajat, di mana nilai 22 derajat ini didapatkan dari hasil pembacaan grafik sudut masuk, sedangkan 3 derajat ini merupakan ketentuan dari sudut masuk. Kemudian sebelum melakukan proses penggambaran, ini merupakan grafik sudut masuk. Dalam pembacaan grafik ini, yang dijadikan acuan dasarnya adalah nilai CPF. Berdasarkan nilai CPF yang kita dapatkan, lalu kita gambarkan garis tegak sehingga menyentuh salah satu garis lengkung yang terdapat pada grafik sesuai dengan bentuk kapal yang kita desain. Contohnya seperti ini. Lalu tarik garis mendatar ke arah samping. Contohnya seperti ini, sehingga bisa kita dapatkan besarnya sudut masuk berdasarkan pembacaan grafik ini. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tabel perhitungan nilai B/2. Berikut ini merupakan contoh tabel perhitungan nilai B/2. Lalu kita lakukan proses menggambar B/2. Penggambaran B/2 sebaiknya dilakukan pada gambar grafik A/2T. Di sini telah ada gambar A/2T, di mana pada gambar A/2T ini sudah tergambarkan garis dan station. Kemudian pada penggambaran di grafik A/2T ini mempermudah kita dalam membentuk garis lengkung
B/2 kapal nantinya. Cara penggambaran B/2 yang pertama yang harus kita lakukan adalah offset garis mendatar LWL sejauh B/2 yaitu sebesar 7,7925. Contohnya seperti ini. Kemudian kita gambarkan garis sudut masuk dari ujung garis LWL yang paling depan, tepatnya berada di titik FP ini. Sebagai contoh, nilai sudut masuk yang telah kita dapatkan sebesar 25 derajat. Maka di sini nantinya akan kita gambarkan sudut masuknya. Untuk membulatkan garis air atau agar membentuk linggi haluan, pada bagian ujung FP ini kita tambahkan panjangnya. Di sini akan saya tambahkan panjangnya sebesar 0,5 meter. Seperti ini contohnya. Kemudian dari ujung penambahan panjang tadi kita gambarkan garis dengan sudut 25 derajat. Saya contohkan seperti ini. Kita buktikan sudutnya. Kemudian kita buatkan garis lengkung yang membentuk lambung kapal. Sini saya akan contohkan membentuk garis lengkung yang membentuk lambung kapalnya. Kita ambil dari sini, kemudian kita bentuk mengikuti garis A/2T. Setelah itu kita gambarkan bentuk garis lengkung di bagian buritan. Contohnya seperti ini. Lalu
pada garis-garis bantu bisa kita hilangkan. Setelah kemudian garis lengkung A/2T bisa kita hilangkan untuk meneruskan garis ordinat tiap-tiap stesen ke garis lengkung B/2. Kita contohkan seperti ini. Lalu ukur panjang ordinat tiap-tiap stesen. Contohnya seperti ini. Nah, sampai ke bagian AP. Nilai-nilai ordinat yang kita ukur, kita masukkan ke dalam tabel perhitungan B/2. Berikut ini contoh tabel hasil pengukuran dan perhitungan luasan B/2. Ini ordinat B/2-nya. Lalu dilakukan perhitungan luasan dengan menggunakan metode Simpson, sehingga luas garis air atau AWL berdasarkan metode Simpson didapatkan sebesar 1698,069 meter persegi. Kemudian dilakukan koreksi AWL, di mana toleransi maksimum koreksi AWL adalah 0,5%. Sebelum melakukan koreksi AWL, kita harus menentukan nilai CWL dan AWL dengan menggunakan rumus pendekatan. Seperti contoh, untuk menentukan nilai CWL digunakan rumus 1/3 tambah 2/3 kali CBWL, sehingga didapatkan nilai CWL sebesar 0,808. Lalu dilakukan perhitungan AWL. Rumus untuk mendapatkan AWL ini adalah LWL dikali B dikali dengan CWL. Sehingga hasil yang didapatkan adalah sebesar 1695,405 meter persegi. Setelah itu dilakukan koreksi AWL, di mana untuk menghitung koreksi AWL ini digunakan formula AWL Simpson dikurang AWL dibagi dengan AWL dikali 100%. Sehingga nilai koreksi AWL yang didapatkan sebesar 0,002%.
koreksi ini dikatakan memenuhi karena kecil dari 0,5%. Jika koreksi AWL belum memenuhi persyaratan atau toleransi yang disyaratkan, maka kita merubah lebar B per 2-nya. Jika koreksi ini belum memenuhi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah merubah bentuk dari B per 2, kemudian mengukur kembali panjang ordinatnya sampai koreksi memenuhi toleransi yang disyaratkan. Setelah itu dilanjutkan dengan menggabungkan grafik CSA B per 2 dan A per 2T seperti yang terdapat pada gambar berikut ini. Demikian pembahasan terkait menghitung dan menggambar A per 2T dan B per 2. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.